Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Ahmad di sini dalam pembelajaran tema 1, Pertumbuhan dan Perkembangan Makhluk Hidup, subtema 4, Pertumbuhan dan Perkembangan Tumbuhan. Kali ini kita akan masuk ke pembelajaran 4, 5, dan 6. Masih belajar bersama Pak Ahmad di sini? Baik, tidak lama-lama, mari kita mulai pelajaran kita hari ini. Huruf kapital. Huruf kapital sering dijumpai sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Selain itu, huruf kapital juga digunakan pada huruf pertama unsur nama orang, termasuk nama julukan. Nama julukan di sini itu seperti gelar atau seperti nama panggilan. Semisalkan Raden, misalkan Kiai Haji, gitu ya. Masih banyak lagi penggunaan huruf kapital yang harus kamu ketahui. Nah, penggunaan dan penulisannya telah diatur melalui Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Namun, kali ini kalian akan belajar menggunakan huruf kapital yang sering ditemui dalam kalimat maupun teks bacaan. Huruf kapital yang dipakai yang kita akan pelajari di sini adalah huruf pertama, nama geografi atau nama tempat. Contohnya Jakarta, ya. Kemudian contoh lain Selat Sunda. Kemudian nama jalan Gang Kenanga. Terus nama jalan lagi Jalan Revolusi. Provinsi Jawa Barat, Kecamatan Cilodong, ya. Jadi, ketika nama tempat itu kalian harus tulis awalannya itu harus menggunakan huruf kapital. Jadi penggunaan huruf kapital itu yang pertama selalu ada di awal kalimat, ya. Pasti itu harus menggunakan kapital, ya. Terus huruf kapital juga dipakai untuk nama orang atau nama julukan, kemudian nama tempat, ya. Nah, contoh nama orang dalam penulisan kapital seperti apa? Contohnya misalkan Budi Santoso. Nah, namanya Budi Santoso. Nah, kita tulis huruf kapital yang di awalnya itu Budi, B dan S-nya harus besar karena nama orang. Contoh lainnya adalah Siti Mariam. Sama ya, penggunaannya diawali dengan huruf kapital. Baik. Selanjutnya, masuk ke pelajaran matematika. Di sini, Pak Ahmad mempunyai sebuah soal cerita. Kita baca bersama-sama ya. Paman memanen jeruk sebanyak 1.300 buah. Paman memanen lagi 1.125 buah jeruk. Sebanyak 1.150 jeruk dijual di pasar. Berapakah sisa buah jeruk paman? Ayo, ingat ya, paman manen berapa kali? 2 kali paman manennya. Terus ngejualnya berapa kali? Sekali. Oleh karena itu, cara berhitungnya bagaimana? Kita lihat buatnya penyelesaiannya seperti ini. Nah, panen pertama paman itu adalah 1.300. Panen kedua yaitu 1.125. Nah, kita cari dulu hasil dari ini. 1.300 ditambah 1.125. 0 ditambah 5? 5, ya. Betul. 0 ditambah 2 berapa? Pasti jawabannya 2. 3 ditambah 1?
4. 1 tambah 1, 2. Jadi, hasil panen paman itu sebanyak 2.425. Nah, ketika paman sudah panen, kemudian paman menjual jeruk ke pasar. Itu sebanyak 1.150. Oleh karena itu, hasil panen paman tadi diambil sebanyak jeruk yang dijual di pasar. 5 diambil 0 berapa? 5 diambil 0? Yang pastinya 5. Ya. Nah, 2 diambil 5 bisa nggak? Nggak bisa ya. Maka dari itu 2 minjem ke angka di sebelahnya, yaitu angka 4. Ya. Ketika sebuah angka meminjam dari angka yang lain, maka akan menjadi apa? Puluhan. Nah, angka 2 ini akan menjadi angka 12. 12 diambil 5 adalah 7 ya. Ingat, ini tadi 4 itu sudah kita pinjam. Dipinjam oleh 2, berarti sisa 3. 3 diambil 1, berapa? 2 ya. Kemudian 2 diambil 1, 1. Jadi, sisa buah jeruk paman adalah 1.275 buah jeruk ya. Paham ya? Baik. Kalau kalian paham, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke materi SBDP. Dalam membuat karya seni, ada beberapa teknik yang dapat kita gunakan. Yaitu yang pertama ada teknik potong, yang kedua ada teknik lipat, yang ketiga ada teknik sambung. Ya. Teknik potong adalah teknik dengan cara memotong atau memisahkan bahan menjadi 2 bagian atau lebih dalam bentuk kerajinan. Kemudian yang kedua teknik lipat. Yang ketiga yaitu teknik sambung. Ya. Ingat, teknik potong itu adalah teknik dengan cara memotong atau memisahkan bahan menjadi 2 bagian atau lebih dalam bentuk kerajinan. Jadi kalian misalkan mau buat bebek, misalkan digambar polanya, kemudian digunting seperti itu. Ya. Dalam satu kerajinan atau membuat lampion juga bisa dipotong-potong ya. Kemudian teknik lipat, teknik dengan cara melipat kertas menjadi beberapa bagian hingga tampak indah. Nah, kerajinan ini menggunakan bahan kertas yang berbentuk persegi. Contohnya seperti kertas origami ya. Kemudian, kertas tersebut dilipat dan dibentuk hingga menyerupai hewan atau benda tertentu seperti katak, kapal, balon, burung, dan bentuk lainnya. Kalau teknik lipat ini pasti kalian sudah pernah belajar di kelas 2 ya. Cara membuat burung, bagaimana, cara membuat kapal, pesawat, bagaimana ya. Kemudian teknik sambung itu adalah teknik dengan cara menyatukan atau menggabungkan bahan dari 2 bagian atau lebih menjadi satu dalam bentuk kerajinan ya. Dari beberapa teknik yang Pak Ahmad jelaskan barusan, itu kalian bisa lihat gambarnya itu di halaman 59 di buku modul kalian ya. Di situ ada contohnya seperti kertas origami, ada contohnya seperti teknik potong itu seperti montaze ya. Oke, lanjut. Selanjutnya yaitu saat melakukan gerakan meloncat harus menggunakan kedua kaki untuk menolak ya. Jadi kedua kaki harus sama-sama kuat. Ya. Oleh karena itu, gerakan meloncat dapat menguatkan otot kaki dan gerakan meloncat juga dapat dilakukan di tempat meloncat sambil berputar 90 derajat ke kanan dan ke kiri atau meloncat sambil berputar 180
derajat. Nah, adapun cara melakukan kombinasi gerakan berjalan, berlari, dan meloncat sebagai berikut. Yang pertama, posisinya harus berdiri tegak. Yang kedua, lakukan gerakan berjalan sebanyak 10 langkah. Yang ketiga, selanjutnya beralihlah sampai menuju garis. Yang keempat, saat memasuki garis, meloncatlah sambil berputar 180 derajat. Lalu kembalilah ke tempat semula. Nah, ini kita akan praktekkan nanti ya. Next. Nah, bagaimana? Sudah paham tentang materi yang telah Pak Ahmad jelaskan? Mudah-mudahan kalian bisa mengerti semua ya. Dan ini adalah pembahasan terakhir dalam tema 1. Ya. Mudah-mudahan kalian dapat memahami semuanya. Nah, kalau kalian sudah paham, silahkan buat satu karya seni menggunakan teknik potong, lipat, dan sambung. Ya, bentuknya bebas. Kalian mau bikin apa aja bebas. Nah, jika kalian sudah berhasil membuat satu karya seni, itu kalian foto, kemudian kalian kirim ke grup kelas kalian masing-masing. Atau jika grup kalian dikunci, khususnya kelas 3D, tunggu grupnya dibuka ya. Untuk kelas 3A, B, dan C, silahkan kalau grupnya dibuka, silahkan dikirim ke grup kalian atau disetor ke wali kelas kalian masing-masing. Oke, selamat belajar dan selamat bereksperimen membuat karya seni yang paling indah. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan dari Pak Ahmad dalam pertemuan kali ini. Semoga kalian dapat mengerti apa yang Pak Ahmad jelaskan dan kalian harus tetap semangat. Pak Ahmad tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan kalian harus tetap semangat walaupun belajarnya dari rumah. Jangan pernah mengeluh, jangan pernah menyerah. Karena kita harus selalu berdoa untuk segera dipertemukan dan belajar di sekolah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kembali dengan Pak Ahmad di materi selanjutnya.